Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat CDSI Unisma, bersama saya Muhammad Nusur Syauki dan saya Muhammad Yusril Muzaki dalam siniar kami Sinar Araf, Sinau Sastra. Oke, wah sebelum kita mulai, saya mau tanya kabarnya nih. Gimana kabarnya Mas Yusril? Alhamdulillah nih baik nih Mas. Kalau Mas Oki sendiri nih kabarnya harus baik. Lagi sibuk ngapain nih Mas tapi hari ini? Alhamdulillah nih kebetulan saya lagi giat-giatnya nih membaca buku. Apalagi saya suka belakangan ini saya suka membaca puisi loh, baca puisi-puisi. Wah, menarik. Kalau Mas Oki sendiri nih eee, kesibukannya ngapain gitu? Eh, Kebetulan saya juga sama Mas, akhir ini juga suka membaca dan menulis. Dan kebetulan juga saya ini juga membaca puisi. Mungkin bisa kita bahas lah setelah ini, Mas. Ya boleh boleh. Menarik banget ini. Oke. Ini lagi baca apa, Mas, per hari ini? Nih ya nih saya kebetulan bawa ini. Ini bukunya berjudul Buku Latihan Tidur, kumpulan puisi karya Joko Pinurbo nih Mas. Cukup menarik. Dari judulnya saja sudah sangat eee, menarik untuk dibahas. Buku latihan tidur. Ceritain dong, Mas, kenapa Pak Joko Pinurbo ini, eee, menjudulkan puisinya ini dengan latihan tidur? Ceritain dong. Wah, ini boleh nih. Jadi, seorang Joko Pinurbo ini, eee, seakan-akan membuat judulnya nih, Buku Latihan Tidur, itu mengisyaratkan garis besarnya itu, eee, seakan merenungkan kehidupan Mas, kehidupan sosial. Di saat orang-orang akan tidur, bagaimana ketika tidur pun kita perlu dilatih untuk merenung gitu. Wih, iya. Sangat dalam sekali. Jadi pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Joko Widodo. Nah, terus apa sih Mas yang membuat buku ini cukup berbeda dengan buku-buku yang lain? Mungkin dari buku-buku beliau dengan puisi yang lain karena saya tahu juga puisi yang beliau tulis itu juga cukup banyak. Apa yang buat beda dengan buku ini, Mas? Nah, memang, eee, keidentikan seorang Joko Pinurbo itu bagaimana tema yang sering dibawakan itu identik ya dengan, nuansa-nuansa kritik sosial begitu, satirik, humor, begitu. Nah, memang di buku ini juga masih dengan keidentikan seorang Joko Pinurbo nih, Mas. Tetapi yang menarik dari buku ini, itu eee, dibawakan secara berbeda dari buku puisi-puisi yang lain. Bagaimana isi di dalam buku ini, itu terdapat sisi lain dari seorang Joko Pinurbo, yakni sisi spiritualitas. Bagaimana, puisi-puisi di dalamnya dibawakan dengan, eee, tema tadi ya, keidentikan tadi, tapi dibungkus dengan, sisi spiritualitas begitu, Mas. Iya, isi spiritual. Spiritualitas ya. Aduh, cukup menarik ini. Saya ini, memang kurang tahu Mas ya tentang Joko Pinurbo. Mungkin Mas Yusril bisa ceritakan gimana sih awal mulanya Joko Pinurbo mulai menulis sehingga dan juga mungkin kejadian-kejadian yang mungkin saya juga nggak tahu bagaimana Joko Pinurbo ini membawakan sisi spiritualitasnya di bumbunya kali ini. Gitu mungkin loh, kisahnya gimana itu, Beb? Boleh nih, Mas, boleh. Ini judul ini yang menarik, Mas. Bagaimana, eee, sedapat yang saya dapat gitu dari beberapa literatur, bacaan-bacaan, maupun juga dari sinyal-sinyal lain yang langsung diungkapkan oleh seorang Joko Pinurbo nih. Saat itu, seorang Joko Pinurbo nih, Mas, eee, dulu itu saat kecil memang suka, membaca buku dan menulis. Nah, awalnya ini ketika seorang Joko Pinurbo ini masuk ke sekolah keagamaan, keagamaan seminari. Seminari. Iya, setingkat SMA saat itu dulu. Nah nah dalam seminari ini kan, sekolah keagamaan identiknya itu seperti, eee, s kegiatannya itu seakan seperti membosankan gitu ya, Karena ternyata ya gitu-itu aja, terus ya cukup, ya paham-paham. yang pada akhirnya, eee, seorang Joko Pinurbo ini memutuskan sendiri saat itu.
bagaimana yang akhirnya meluangkan waktunya, sebagian besar waktunya diluangkan ke perpustakaan, Mas, perpustakaan seminarinya, Mas. Yang akhirnya saat itu beliau akhirnya suka membaca buku, menulis, dan apalagi saat itu juga seorang Joko Pinurbo itu mengenal, mengenal dunia sastra, Mas, iya, lewati, karya-karya sastra penyair-penyair, di zaman itu, Mas. Awal mulanya Radyo ini bosen karena di, sekolah keasramaan kegagal-gagal itu hanya beliau banyak berlari ke perpustakaan, sehingga beliau ini baca-baca puisi-puisi, termasuk karya tadi Pak Sapardi Djoko Damono gitu aja. Iya, Rembat Pada ini awal mulanya seperti itu. Mungkin awal lulusnya itu bagaimana Mas, bisa Ceritain ceritakan? Nah, ini yang menarik nih, Mas. Saat itu kan memang perjuangan seorang Joko Pinurbo ini tidak mudah. Bagaimana yang akhirnya menemukan, jati diri kepenulisannya itu, eee, tidak mudah. Saat itu seorang Joko Pinurbo ini, mungkin seperti penulis-penulis penyair-penyair zaman sekarang juga, yang kebanyakan juga itu, eee, masih membawa masih membawa gaya-gaya bahasa, penyair yang terkenal gini. Nah, tetapi yang akhirnya pada suatu masa seorang Joko Pinurbo ini akhirnya menemukan jati dirinya. Bagaimana seorang Joko Pinurbo ini menghadirkan nafas baru bagi sastra di Indonesia begitu, yang lebih beragam dan tidak kaku. Bagaimana yang akhirnya puisi-puisinya itu identik dengan, puisi-puisi naratif begitu, Mas. Naratif, puisi naratif. Iya, dan bagaimana, eee, menggabungkan, warisan puisi lirik gitu dengan budaya populer dan dibawakan secara narasi itu. Mungkin bacaan yang perlu saya baca selanjutnya ini tentang Pak Joko Widodo. Ini saya mulai tertarik dengan kisah beliau ini. Hmm. Wah, jadi dulu itu beliau mulai dari awalnya membaca-membaca, meniru gaya tulisannya sampai akhirnya menemukan napas puisinya sendiri dengan gaya-gaya yang natif seperti itu, Mas, ya? Iya, Mas. Jadi, eee, kalau Mas Ogi sendiri nih, eee, lagi mau baca buku apa nih, Mas? Ya kebetulan juga kalau saya nggak bawa buku fisiknya Mas, saya bawa buku digitalnya. Ini kebetulan saya membaca antologi puisinya dari Mantan Natsur atau kadang, sering disebut dengan MPR Natsur. Ini tentang Bidadari Wiyok kali ini. Wah, menarik sekali, Mas. Boleh ceritakan dong, Mas, isinya bagaimana? Kesan, untuk bukunya, puisi-puisinya gitu, Mas? Puisi dalam buku ini cukup menarik, Mas. Ini awalnya merupakan permintaan eee, dari film Agak Otak Dengan Cinta Gua. Oh, Nggak tahu ya? Yang itu aku pernah dengar populer pada masa itu. iya ya. Jadi, eee, Martan Mansur ini dimintai untuk, menulis puisi sebagai sosok Rangga. Rangga ini salah satu tokoh utama di film Agak Apa Dengan Cinta 2 antara Rangga dan Cinta. Ini masih dalam Agak Apa itu, masih LDR, Mas. Jadi antara New York dan juga Jakarta. Jadi cukup menarik banget. Eee, Ahmad Mansur ini mempelajari tokoh Rangga ini kurang lebih selama 3 bulan. Jadi beliau sebelum menulisnya beliau mempelajari gimana sih sosok Rangga. Pada waktu itu ketika kuliah di luar negeri, sedang melakukan hubungan jarak jauh. Jadi, beliau benar-benar mendalami peran tersebut sebelum akhirnya menulis puisi dengan, sudut pandang Rangga. Jadi cukup unik dan ini cukup berbeda dari puisi-puisinya Martan Mansur, Mas. Wah, menarik sekali nih, Mas. Boleh ceritakan dong, Mas, ini di balik sosok Mata Mansur itu, eee bagaimana, Mas? Martan Mansur ya.
Iya, kisahnya juga sangat unik, Mas. Seorang Mata Matsuri. Batam Batsur. Ini saya ceritakan aja. Pertama beliau ini, eee, dikandung oleh ibunya ini berbeda dengan bayi-bayi pada umumnya, yang biasanya itu hanya 9 bulan. Beliau ini dikandung selama 12 bulan. Jadi cukup tua di dalam kandungan. Lah, efek dari dikandung selama 12 ini ternyata nggak selalu bagus, Mas. Dari hal ini beliau banyak, sakit-sakitan. Jadi beliau, eee eee, mungkin cukup berbeda dengan teman-teman yang lain. Jadi beliau tuh sering diejek teman-temannya, sehingga beliau tuh selalu mengatakan, "Saya dulu itu benci manusia." Ada satu kisah begini, Mas. Beliau ini giat belajar, dan kebetulan ayah dia ini meninggalkan keluarganya sejak dia kecil. Jadi dia merantau dan juga tidak ada kabar hingga Macho sudah dewasa. Jadi beliau, membenci sekaligus tetap mencintai ayahnya. Beliau tetap menghargai dia sebagai ayahnya, tapi dia membenci atas kepergian. Dari hal tersebut, dia tuh tetap belajar dengan gigih. Beliau banyak ke perpus dari, kakeknya, dia banyak belajar di sana. Dia itu setelah itu dia itu membenci manusia karena kejadian yang cukup kompleks tadi. Beliau sering sakit-sakitan, bahkan beliau ketika juara itu, Marta Natsur ini bisa juara walaupun dia ini kehilangan atau tidak ada sosok ayah di baliknya. Dia nggak suka dengan hal itu. Dia itu kepengen dia itu pintar, dia nggak pintar. Ya karena kepintarannya, bukan karena dia tidak ingin dikasihani sebagai anak yang tidak mempunyai seorang ayah. Dia benci hal itu. Sampai akhirnya karena kebencian dengan manusia, dia dengan ibunya nih nggak pernah berkomunikasi secara langsung pada waktu itu, Mas. Dia hanya mengirim surat pada ibunya, padahal tinggal serumah gitu. Jadi saking bencinya dengan manusia pada waktu itu. Jadi sampai akhirnya beliau itu sekolah, eee, di luar kota. Beliau ini tetap dan tidak suka sosial dengan manusia. Beliau akhirnya lebih banyak menghabiskan di perpustakaan. Nah, kebetulan dia membaca buku Simfoni II. Ini buku puisi karya dari Pak Sugandeo Sastrowardoyo. Dari buku ini dia ini mulai tertarik, kok bisa ya, ada orang yang bisa menulis singkat-singkat, tetapi selalu menemukan hal baru. Jadi tulisannya singkat, tapi dari sini nih, beliau ini selalu menemukan hal-hal baru di dalamnya. Akhirnya beliau mulai meniru dari gaya Pak Subagio Sastrowardoyo. Sampai akhirnya ketika, saat itu diberikan kepada pustakawan di perpustakaannya, dan beliau menilai bahwa bagus, harus untuk selalu dikembangkan. Jadi beliau terus menulis dengan banyak meniru puisi-puisi yang lain. Tapi uniknya, Mas, ini, dari puisinya yang meniru Subagio Sastrowardoyo atau Kak Subagio, eee, beliau ini dianggap mirip dengan gaya tulis Samanggi Joko. Nah, Mansur ini tertawa, karena dia menulis dengan gayanya Pak Subagio, tapi malah dianggap sebagai tulisan Pak Subagio. Dari sinilah beliau banyak memberitahukan tentang tulisannya kepada pustakawan, dia banyak dikasih buku-buku. Jadi mulai dari sana beliau, eee, mulai banyak menulis puisi. Sampai akhirnya sama seperti Pak Samanggi Joko tadi, mohon maaf, Pak Joko Pinurbo yang luar biasa menemukan puisinya sendiri gitu. Ya, ada kemiripan gitu. Iya, mungkin menarik. Luar biasa. Luar biasa banget dua penulis kita. Mungkin biar saya juga agak penasaran dari puisi-puisinya Pak Joko Pinurbo Bulatiati di sini, dan jangan juga atau Mas Yuske biar nggak penasaran dengan apa yang saya baca, mungkin kita bisa bacakan satu-satu puisi dari Iya, masing-masing. betul ini untuk juga menentuk sinyasita nih kali. Iya, boleh nih. Ayo Mas, mau membaca yang puisi yang paling menarik buat Mas Yusuf di buku buku latihan Jul. Nih Mas, ini puisi yang salah satu yang paling saya suka nih dari buku ini. Judulnya eh Sajak Balsem untuk Gusmus. Ya, saya bacakan ya. Oke, saya siap mendengar dari teman. Oke, silakan Mas. Akhir-akhir ini banyak orang gila baru berkeliaran Gus. Orang-orang yang hidupnya terlalu kenceng dan serius. Seperti bocah tua yang fakir cinta. Saban hari giat sembayang,
Habis sembayang terus mencaci. Habis mencaci sembayang lagi. Habis sembayang ngajak kelahi. Dikit-dikit marah dan ngambek. Dikit-dikit senggol pacok. Hati kagak ada rendahnya. Kepala kagak ada ademnya. Menagumuk kalah ngamuk. Apa maunya? Maunya apa? Dikasih permen minta es krim. Dikasih es krim minta es teler. Dikasih es teler minta peler. Kita sih happy-happy aja, Bus. Ngeteh dan ngebul di beranda bersama kaum gua di Sirenggina. Menyimak burung-burung bermain kuisi di dandahan. Menyaksikan matahari koprol di ujung petan. Bahagia adalah memasuki hatimu yang lapang dan sederhana. Hati yang seluas sakrawala. Luar biasa banget loh. Eh, mungkin kalau sekarang saya membacakan dari salah satu puisi ya. Ada di film Ada Apa Dengan Cinta 2. Walilira sulit. Jadi puisi ini berjudul Natas karya Ahmad Mansur. Lantas, semua perihal diciptakan sebagai batas. Membelah sesuatu dari sesuatu yang lain. Hari ini membatasi besok dan kemarin. Besok, batas hari ini dan lusa. Jalan-jalan memisahkan deretan toko dan perpustakaan kota. Bilik penjara dan kantor wali kota. Juga rumahmu. Dan seluruh tempat di mana pernah ada kita. Bandara dan udara memisahkan New York dan di Jakarta. Resah di dadamu dan bahagia yang menanti di jantung puisi ini dipisah kata-kata. Begitu pula rindu, amaran laut, jalan antara pulang dan seorang petualang yang gila. Seperti penjahat dan kebaikan, dialog uang dan undang-undang. Seorang ayah membelah anak dari ibunya, dan sebaliknya, atau senyummu, dinding di antara aku dan ketidakwarasan. Persis segelas kopi tanpa gula menjauhkan mimpi dari tidur. Apa kabar hari ini? Lihatlah tanda tanya itu, jurang antara kebodohan dan keinginanku untuk menelitimu sekali lagi. Wah, luar biasa sekali. Mungkin sudah kita cukupkan sini pada kali ini, Mas. Iya, Mungkin kita ucapkan terima kasih banyak, Mas. Aku hari ini. ya, teman aku balik juga, Mas. Terima kasih juga untuk para penonton. Sampai jumpa di lain kali. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.